Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Afekotullah yang ini biasa 1. Di sini saya bertujuan untuk menjawab soal UTS mata kuliah landasan pendidikan. Soal yang pertama yaitu mengapa manusia harus dididik atau perlu dididik. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan derajat yang tinggi. Perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya yaitu manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, dan juga di dalam tubuh manusia terdapat banyak potensi yang untuk memanfaatkan segala ciptaan Tuhan secara efektif untuk keberlangsungan bertahan hidup. Jadi pikiran yang diberikan Tuhan kepada manusia, pikiran juga dapat menilai segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik maupun buruk, dan berguna dan atau tidak bergunanya suatu hal tersebut. Nah, alasannya manusia perlu dididik yang pertama yaitu manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dalam bertahan hidup. Nah, yang kedua itu dapat menilai suatu baik dan buruknya, berguna atau tidaknya hal tersebut dalam kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan segala sesuatu yang berada di lingkungan secara efektif maupun tidak untuk bertahan hidup. Manusia perlu dididik juga agar dapat mengutarakan ekspresinya dengan benar, dan juga perlu dididik itu agar dapat berkomunikasi dengan baik dengan sekitarnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda seperti apa pendidikan yang memanusiakan manusia? Pendidikan sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia atau humanisasi, yaitu pengangkatan manusia ke taraf insani sehingga manusia dapat berperilaku atau bertindak sesuai dengan adab kemanusiaan. Jadi manusia akan dapat bertindak dengan adab kemanusiaan. Salah satu dalam kemanusiaan yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan nasihat-nasihat maupun ajaran-ajaran, materi-materi yang dapat menghantarkan dan mengarahkan anak mengarahkan anak pada keinsafan maupun kesadaran akan perbuatan baik maupun buruk yang dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Nah, jadi perkembangan anak itu dimulai dari masa kecil hingga menuju masa dewasa. Nah, tujuannya itu agar terbentuk watak dan kepribadian, agar membentuk watak dan kepribadian yang baik maupun buruk untuk mencapai kebahagiaan lahir maupun batin. Karena proses pendidikan karakter ada 3 lingkungan, yaitu yang pertama atau disebut dengan tripusat pendidikan. Nah, yang pertama ada di lingkungan keluarga. Nah, yang pertama itu adalah kita dapat mendapatkan pendidikan melalui keluarga. Contohnya itu kedua orang tua. Nah, di sini di keluarga kita dapat dididik secara langsung oleh ibu maupun ayah. Kita dididik agar menjadi lebih baik, kita dididik baik buruknya apa yang harus dilakukan, dan serta perkataan-perkataan misal yang baik dan juga yang buruk, dan agar kita tidak salah dalam melakukan berbagai hal. Nah, yang kedua itu ada di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu kita dapat mendapat pendidikan itu melalui guru. Nah, di sekolah kita mendapat pendidikan dari guru itu dan dari hal materi-materi, ajaran-ajaran yang lainnya juga. Salah satu contohnya itu kita diajarkan agar berkata jujur dalam melakukan hal dalam ulangan maupun mengerjakan soal-soal yang lainnya. Juga kita akan diajarkan dan diarahkan ke depannya bagaimana dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita akan mendapatkan pendidikan juga selain dari keluarga, juga di sekolah kita juga dapat di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat itu salah satunya yaitu gotong royong. Nah, salah satunya yaitu kita dapat pendidikan di salah satu gotong royong itu kita dididik agar mengetahui kebersamaan, solidaritas, dan kita juga diajarkan artinya kebersamaan dan yang dilakukan yang baik-baik, dan ya itu yang di dalam masyarakat. Jadi dapat kita ketahui bahwa pendidikan yang memanusiakan manusia yaitu dapat membantu dan mengembangkan
dan mengarahkan potensi manusia atau peserta didik yang bertujuan untuk menghidupkan peri kemanusiaan, dan kita akan lebih terarah menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga itu pertanyaannya, bagaimana aplikasi landasan filsafat dalam jalannya pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah baru-baru dalam perhatian terhadap perlunya filsafat pendidikan. Itu pun baru muncul dan belum terkoordinasi. Ada satu hasil penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut yang dilakukan oleh Jasid dan kawan-kawannya tahun 1994 dengan responden mahasiswa S1, S2, PGSD, IKIP. Terus penelitian itu mengemukakan bahwa yang pertama itu lebih dari separuh responden menginginkan kembali penegasan tentang pendidikan dan pengajaran. Nah, yang kedua itu ada hampir separuh responden mahasiswa dan dosen mendapatkan bahwa ilmu pendidikan itu kurang dikembangkan, dan seperlima para ahli menyatakan bahwa kurang fungsional dan kurang menyiapkan para calon guru. Yang ketiga itu para mahasiswa dan dosen berpendapat ilmu pendidikan itu adalah ilmu mandiri, sedangkan hampir sepertiga para ahli menyatakan bahwa ilmu pendidikan itu adalah ilmu terapan. Nah, yang keempat itu adalah semua responden menyatakan kurang mengenal struktur ilmu pendidikan, karena keragaman pandangan di atas membuat responden terpecah belah. Ada yang sebagian mendukung kalau guru itu hanya mengajar dan mendidik, dan ada pula yang sebagian sebagian itu menolak pernyataan tersebut. Nah, dari hasil keenam tersebut kita dapat ditarik sejumlah permasalahan. Yang pertama itu belum jelas pengertian pendidik dan mengajar. Nah, yang kedua itu ilmu pendidikan yang kurang dikembangkan. Yang ketiga ilmu pendidikan kurang fungsional untuk menyiapkan calon guru. Terus yang keempat belum jelas ilmu pendidikan merupakan ilmu dasar maupun ilmu terapan. Nah, yang kelima itu ada struktur ilmu pendidikan yang kurang dikenal. Yang terakhir itu belum jelas para guru itu apa hanya mengajar maupun mendidik dan atau hanya mengajar saja. Yang itu pun belum mengembangkan ilmu pendidikan yang bercorak Indonesia, itu pun belum valid. Secara valid itu terlebih dahulu dibutuhkan sepemikiran untuk mengembangkan ilmu pendidikan yang bercorak Indonesia secara valid. Terlebih dahulu dibutuhkan pemikiran dan perenungan. Itu adalah filsafat yang khusus membahas pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, untuk menemukan teori-teori pendidikan yang bercorak Indonesia dibutuhkan terlebih dahulu rumusan filsafat pendidikan yang bercorak Indonesia. Cabang filsafat itu ada 4, yaitu metafisika, epistemologi, terus aksiologi dan logika. Nah, yang disebut dengan metafisika yaitu cara cabang yang mempelajari ilmu asal mula segala sesuatu yang mungkin belum ada. Terus kalau epistemologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Terus yang aksiologi itu cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Nah, hakikat ini yang membahas tentang nilai-nilai buruk dan baik, dan etika yang membahas tentang nilai-nilai keindahan. Nah, yang keempat itu adalah logika. Nah, logika itu adalah cabang yang memuat aturan-aturan yang berpikiran menggunakan logika.
Pertanyaan yang keempat yaitu paparkan unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Unsur pendidikan memiliki unsur-unsur di dalamnya. Terdapat beberapa unsur, antara lain yaitu yang pertama peserta didik. Nah, peserta didik memiliki status sebagai objek yakni pendidik, yakni didik atau murid. Ya, peserta didik merupakan subjek maupun pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Nah, yang kedua ada pendidik atau orang yang membimbing. Nah, pendidik merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap melaksanakan pendidikan dengan sasaran utamanya yaitu peserta didik atau murid. Peserta didik akan menjalani pendidikannya dalam 3 jenis lingkungan, yakni lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Nah, oleh karena itu yang bertanggung jawab dalam pendidikan yaitu guru, program pembelajaran, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga itu interaksi antar peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif pada dasarnya. Interaksi edukatif itu merupakan sebuah komunikasi antar timbal balik antara peserta didik dengan para pendidiknya secara terarah terhadap tujuan pendidikan. Nah, yang keempat itu ada materi atau isi pendidikan. Nah, yang keempat itu yaitu pada sistem pendidikan sekolah materi diramu ke dalam kurikulum. Nah, kurikulum yang akan disajikan sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, materi tersebut mencakup materi inti maupun materi lokal. Nah, yang di sini ada materi atau isi pendidikan itu bahan yang ingin diajarkan kepada peserta didik oleh pendidik untuk mencapai tujuan yang dituju dalam pendidikan. Nah, yang kelima ada konteks yang membawa dampak terhadap pendidikan. Nah, konteks yang membawa dampak terhadap pendidikan itu mencakup alat dan metode pendidikan. Nah, alat dan metode pendidikan adalah dua sisi dari satu mata uang. Alat dan metode tersebut diartikan sebagai sesuatu yang dilaksanakan maupun ditiadakan secara sengaja guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua itu yang konteks yang memberi dampak terhadap pendidikan yaitu tempat peristiwa atau bimbingan terjadi di lingkungan pendidikan begitu. Pertanyaan yang kelima yaitu sebagai mahasiswa bagaimana Anda menyikapi permasalahan pendidikan? Contoh yang dipilih seperti ekonomi keluarga, pemetaan kualitas pendidikan, kasus perundingan atau dan permasalahan lain yang ditemukan minimal satu. Nah, di sini saya akan memilih seperti ekonomi keluarga. Nah, bagaimana cara sebagai mahasiswa untuk menyikapi hal tersebut? Nah, menurut saya itu hal yang pertama dilakukan itu kan kita juga jangan pernah merendah atau jangan pernah merasa kita paling rendah, karena kita jika berusaha kita tidak akan seterusnya begitu. Nah, ya yang kita pertama lakukan masih banyak tuh jalur-jalur yang kita bisa peroleh, misal itu jalur beasiswa UNIF, terus beasiswa kabupaten atau beasiswa lainnya, terus kurang mampu, terus yang KIP itu, terus masih banyak yang lainnya. Nah, di situ kita atau saya mendaftarkan diri dengan rasa aku harus mau melakukan ini, kalau tidak aku akan seperti ini seterusnya. Nah, jadi kita harus yang pertama itu kita harus memiliki kemauan untuk atau tidak mengutamakan gengsi, tapi kita harus mendaftarkan diri untuk melakukan hal beasiswa itu, bagaimana syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya. Dan di situ kita juga jika kita terpilih, nah kita akan mendapatkan belajar yang maksimal, terus ya pendidikan juga kita mendapatkan lebih baik dan kita akan menjadi lebih baik dari yang kita bayangin sebelumnya. Nah, kalau yang ekonomi keluarga mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus
jangan merasa paling rendah, dan jangan menuruti gengsi kita untuk melakukan hal yang bisa kita lakukan. Juga kita menurut saya juga selain kita mendapatkan beasiswa nanti tersebut, itu kita harus memiliki kemauan untuk belajar lebih giat dan melakukan hal-hal yang positif. Selain itu kita jangan merasa paling jangan merasa kita itu paling rendah, dan tidak boleh merasa terpuruk, karena kalau kita tidak mau di waktu yang itu, kita harus melalui dengan baik begitu. Yang kedua itu kasus yang soal yang nomor 5. Yang kedua itu kasus perundingan atau bullying. Nah, saya sebagai mahasiswa atau siswa, bagaimana menyikapi permasalahan itu? Pada waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Nah, pada waktu itu saya dibully karena saya atau dikatain kayak saya itu kurang kayak penyakitan, padahal ya sebenarnya saya tidak penyakitan dan tidak berharap saya memiliki banyak penyakit. Nah, terus ya dikatain kurang gizi, ataupun dikatain cacingan. Tapi di situ saya tidak mengatakan hal seperti itu kepada mereka juga, tapi saya cuma diam dan cuma berharap dan berusaha agar bisa lebih baik dari yang dikatakannya. Soalnya menurut saya itu benar gitu, tapi nggak semuanya benar. Cuma aku ya merasa aku ini cuma kurang berisi, tapi bukan berarti aku nggak makan gitu. Terus pas waktu itu mikir cuma bagaimana caranya bisa lebih baik dan bisa nggak seperti yang dia omongkan gitu. Tapi yang menganggap saya itu diremehin gitu, tapi itu masalah emang sudah seperti ini gitu. Cuma saya cuma bisa diam dan cuma bisa oh iya emang udah seperti ini, tapi bukan berarti penyakitan ataupun kurang makan. Nah, yang yang terus itu pernah dibully pas waktu kelas 1 SMA. Nah, saya dibully karena katanya wajahnya saya sama tangan saya itu berbeda, tapi bukan belang ya, sebab waktu awal SMA kan sering upacara dan mukanya itu lebih hitam daripada tangannya. Nah, di situ saya juga tidak melawan atau tidak mengadu kepada siapapun, cuma saya berpikiran mungkin emang benar saya kurang merawat badan maupun wajah juga. Selain dikatain kurus, saya juga dikatain belang mukanya begitu. Tapi saya di situ cuma diam dan cuma berpikiran bagaimana saya lebih baik dari yang dikatain oleh mereka. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu jelek juga, cuma saya punya pikiran ya bagaimana cara dia sadar bahwa dirinya sendiri juga gak sesempurna yang dia omongkan begitu. Cuma di situ saya berpikiran untuk mencari beberapa hal yang saya ketahui tentang pola makan saya diatur, dan juga mengurangi pikiran-pikiran yang seperti itu. Juga menurut saya memang sih seperti itu cuma omongan, tapi kalau diteruskan bisa bikin sakit hati. Tapi saya menyikapinya dengan tidak mengadu ke siapapun, hanya menjadikan olokan tersebut sebagai
menjadikan orang tersebut sebagai cerminan bagi saya. Oh ya, berarti dia mengoreksi saya seperti ini, jadi saya menyikapinya dengan diam dan berusaha lebih baik dari yang dia katakan.